Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pada malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, El Shaddai. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita menyanyikan pujian ini. Kita datang kepada Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang ajaib. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kau Tuhan yang selalu setia, Kau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah lewat ibadah pertengahan minggu saat ini kami boleh sama-sama dibentuk, kami boleh sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami malam hari ini Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Taruh perkataan-Mu dari bibir mulut hamba-Mu untuk disampaikan bagi kami semua. Dan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, kami percaya iman kami akan kembali dibentuk, dibangun, dan kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Selamat sore bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Saya percaya bahwa pada sore hari menjelang malam hari ini kita boleh kembali berbakti di dalam persekutuan ibadah pertengahan minggu secara online. Saya percaya bahwa sudah beberapa bulan ini kita mengadakan ibadah online, khususnya juga pada ibadah pertengahan minggu, dan saya percaya bahwa kondisi, situasi, bahkan konsep ibadah ini tidak bisa menghalangi pertumbuhan rohani kita. Amin. Saya percaya bahwa lewat ibadah online ini, pada khususnya pada ibadah pertengahan minggu ini, membawa dampak yang besar, membawa revival, kebangkitan rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa lewat firman Tuhan pada saat ini juga sabda Tuhan mau disampaikan untuk membawa kita mengerti bahkan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Apa yang Tuhan inginkan, marilah kita mau ikuti. Mari kita bukan cuma jadi pendengar, tetapi mari kita mau jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini saya ingin membawa kita melihat di dalam Keluaran 14. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, kau bisa mengambil Alkitabmu masing-masing, dan mari kita mau sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat yang pertama. Ini satu cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah sering kali kita baca dan dengar, di mana peristiwa Firaun sedang mengejar orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Tetapi kita membaca dari ayat keempat, ayat pertama sampai ayat yang keempat dulu. Kita bertahap membaca firman Tuhan ini. Dan pada pembukaan firman Tuhan saat ini, kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Puji Tuhan, kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tapi jelas di sini bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah satu perjalanan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan merencanakan semuanya. Bahkan Tuhan yang menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, tempat di mana sudah hampir 400 tahun lebih mereka ada di tanah Mesir. Dan pada saat itu Tuhan bawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Dan kita tahu bersama tanah itu, daerah itu adalah daerah Kanaan. Dan ternyata di dalam perjalanan mereka nggak mulus. Perjalanan mereka menghadapi rintangan. Bahkan bisa dikatakan mengalami jalan yang menurut manusia mentok. Tidak ada jalan lagi. Dan ternyata pada saat bersamaan
Firaun, kata firman Tuhan, dikeraskan oleh Tuhan untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi hal yang luar biasa yang kita dapati di sini bahwa Tuhan luaskan semuanya, tetapi di balik peristiwa, di balik situasi yang sulit yang dihadapi oleh orang Israel, Tuhan menyiapkan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Di mana ada mujizat. Ketika bicara kemuliaan Tuhan mau dinyatakan, berarti di situ ada mujizat Tuhan. Ada perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau nyatakan bagi kita sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan, kepada seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ketika hidup kita boleh percaya, kita boleh mengikut Tuhan dalam perjalanan hidup kekristenan kita di dalam dunia ini. Kadang kita diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Selalu saya katakan bahwa hidup kita Tuhan nggak pernah berjanji bahwa hidup kita akan mulus-mulus saja. Tetapi ada gelombang, ada tekanan, ada kondisi-kondisi yang mungkin kita nggak harapkan. Sama seperti bangsa Israel, diperhadapkan dengan seakan-akan jalan yang buntu. Dalam hidup kita, dalam keberadaan perjalanan kita di hari-hari ini, selalu saya katakan jemaat-jemaat, keluarga kita masing-masing punya cerita. Benar apa tidak? Satu keluarga punya cerita yang berbeda. Keluarga yang satu ceritanya, pengalaman hidupnya, peristiwa keadaannya di hari-hari ini berbeda dengan yang keluarga yang lain. Tetapi satu hal yang Tuhan mau katakan saat ini, ketika saudara dan saya menghadapi sesuatu yang sulit, menghadapi jalan yang mungkin buntu, sesuatu yang mungkin situasi yang gak kita harapkan, percayalah kalau Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, maka saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Amin. Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Yang Tuhan nyatakan, kemuliaannya itu melalui mujizat Tuhan, melalui perbuatan perkara yang ajaib. Dan kita tahu bersama pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mujizat terjadi. Di mana laut yang pada saat itu tidak bisa diseberangi, pada akhirnya Tuhan bawa bangsa Israel melihat mujizat Tuhan. Mereka bisa berjalan di tengah lautan, di mana lautan itu terbelah dan terbentuklah jalan untuk menyeberang. Satu hal yang saya percaya bahwa hal yang sama Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Jalan-jalan yang baru Tuhan mau bukakan bagi kita untuk supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tetapi ada hal yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel dan harus menjadi pembelajaran kita pada saat sore hari ini. Kita baca ayat yang kelima selanjutnya. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ini Firaun sadar dan tidak mau rugi. Dia nyesal dengan keputusannya meluaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan itu kembali karena apa? Karena rencana Tuhan, karena hal yang Tuhan sudah buat di tengah-tengah keberadaan orang Mesir, bahkan Firaun sendiri. Ayat yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ini bicara tentang dia mengerahkan kekuatan yang full. Semua kekuatannya dikerahkan. Ayat yang ke-8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Haleluya. Orang Israel sadar atau tidak sadar pada saat itu sedang ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Sadar atau tidak sadar,
Saudara harus menyadari hal ini. Sore hari ini ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat yang sementara melindungi saudara dan saya. Amin. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihairot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel itu menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini menjadi poin pembelajaran kita sore hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa situasi, kondisi pada saat itu membuat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir mengalami yang namanya ketakutan. Saya yakin bahwa saudara dan saya, setiap manusia pernah mengalami yang namanya ketakutan. Benar apa tidak? Dan setiap kita kadang memiliki ketakutan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami ketakutan karena ada ancaman dari orang lain. Ada bentuk ketakutannya karena kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Sehingga mungkin terancam untuk mengalami yang namanya kerugian, kegagalan. Bahkan ada bentuk ketakutan yang datang dalam kehidupan kita ketika ada sakit penyakit dan ada vonis dokter. Ada dokter, mungkin sudah keluar vonis dokter bahwa ada penyakit yang sedang dialami. Bahkan lebih-lebih kadang ketika ada vonis dokter yang berkata sudah gak bisa disembuhkan lagi. Ada pada akhirnya membawa ketakutan. Bahkan di masa pandemi ini kita harus menyadari bahwa ketakutan terjadi di mana-mana. Bahkan banyak orang berusaha untuk menabur ketakutan, sehingga pada akhirnya orang dikuasai oleh ketakutan. Di tengah-tengah kondisi di hari-hari ini, bahkan ada yang bercerita kepada saya bahwa ada yang bersaksi bahwa mengalami yang namanya mimpi buruk. Mimpi yang dimana bermimpi orang yang meninggal. Dan pada akhirnya ngerasa ketakutan. Jangan-jangan mimpi itu akan jadi kenyataan dalam hidupnya. Nanti pada akhirnya dia meninggal. Padahal dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tahu sendiri kita di dalam dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan manusia itu seperti uang. Artinya kita punya batas waktu dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi bahwa ketakutan itu datang. Dan dengan bentuk yang mungkin berbeda-beda. Dan yang terjadi adalah kadang ketika ketakutan itu datang, rasa takut itu datang, terkadang yang terjadi pikiran kita sulit terkendali. Kita sulit berpikir logis. Kita sulit untuk berpikir dengan baik. Yang terjadi pada akhirnya kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada ketakutan. Ketakutan itu bisa muncul karena mungkin kita merasa hal yang diperhadapkan lebih besar dari kekuatan kita. Kadang ketakutan itu datang karena kita merasa bahwa nggak ada orang yang bersama dengan kita. Nggak ada orang yang di dekat kita yang bisa mengerti dengan kita. Atau nggak ada orang yang saat-saat ini dalam masalah, nggak ada yang mendukung kita. Ketakutan bisa datang ketika kita merasa bahwa kita lemah, kita nggak berdaya. Contohnya ketika tiba-tiba ada vonis dokter memberitahukan penyakit yang mungkin bagi kita sangat besar. Pada akhirnya kita mulai dikuasai oleh ketakutan. Benar apa tidak? Dan
Firman Tuhan sebenarnya mau membawa kita pada saat ini. Judul firman Tuhan yang saya ingin tekankan, respon anak Tuhan akan ketakutan yang datang. Sekali lagi, respon anak Tuhan akan ketakutan yang datang. Dan tentunya sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, respon kita harus tampil beda. Amin. Respon kita bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Respon kita terhadap ketakutan seperti pada akhirnya, intinya kita nggak dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Amin. Tetapi kita bisa menguasai ketakutan itu dan berubah menjadi iman yang teguh. Amin. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak mau kita dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Ketakutan pada akhirnya ketika itu menguasai kehidupan kita, pada akhirnya kita menjadi orang yang kalah terlebih dahulu sebelum bertanding. Ingat Saul dan bangsa dan prajuritnya ketika melihat Goliat belum bertanding, belum berperang, mereka sudah ketakutan. Berbeda dengan Daud yang memiliki keberanian, dia nggak mau dikuasai oleh ketakutannya. Ini akibat ketakutan, pada akhirnya belum berperang, sudah kalah terlebih dahulu. Dan ketika kita dikuasai oleh ketakutan, tanpa kita sadari, energi kita sudah habis terlebih dahulu. Kita belum bertindak pun energi kita sudah habis terlebih dahulu. Tubuh kita bisa jadi lemah. Dan pada akhirnya kita berkata kita tidak berdaya lagi. Ini akibat dari ketika dikuasai oleh ketakutan. Bahkan ketika dikuasai oleh ketakutan, pada akhirnya dia bisa jadi stres, depresi, kalap. Orang bisa kehilangan akal sehatnya. Dan pada akhirnya kembali lagi langkah-langkah yang dia lakukan, semuanya pada akhirnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang dialami oleh orang Israel. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11, ketika mereka pada saat itu melihat bahwa orang Israel, orang Mesir bersama dengan Firaun pada saat itu sedang mengejar mereka, sedangkan mereka mau lari, mereka dikelilingi oleh pegunungan dan di depan dan lautan, sehingga mustahil untuk mereka meloloskan diri. Ketika mereka mau kembali, mau berhadapan dengan Firaun, kalaupun mereka pada saat itu mau berperang, mereka nggak terlatih berperang. Mereka adalah budak. Mereka pada saat itu di tanah Mesir dijajah. Dan kemungkinan pada akhirnya mereka kalah. Ini pemikiran mereka. Dan apa yang terjadi karena ketakutannya mereka orang Israel, mereka pada akhirnya, kalau kita lihat ayat yang ke-11, Keluaran 14 ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini ungkapan bangsa Israel yang sebenarnya mereka lupa apa yang sebelumnya mereka serukan. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, orang Israel pada saat itu mengeluh sudah tidak tahan lagi atas apa yang orang Mesir lakukan bagi orang Israel pada saat itu. Sehingga mereka minta tolong, berseru kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menaruh perhatian dan Tuhan pakai Musa untuk membawa orang Israel keluar. Tetapi sudah keluar dari Mesir, sekarang mereka protes. Lebih baik mereka ada di tanah Mesir. Ini akibat karena ada ketakutan. Akal sehatnya mereka hilang. Langkah yang mereka lakukan pada akhirnya mereka
memiliki pikiran yang negatif. Pada akhirnya mereka pada akhirnya menyalahkan Tuhan, protes dengan Tuhan. Pada akhirnya mereka pada saat itu ragu dengan Tuhan, ragu dengan perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka pada saat itu yang terjadi karena ketakutan, mereka lupa apa yang sudah Tuhan lakukan. Padahal Tuhan sudah lakukan hal-hal yang besar. Mereka lihat sendiri 10 tulah diberikan kepada orang Mesir untuk pada akhirnya membawa bangsa Israel, orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, Lembaga Alkitab memberi judul Allah menuntut umatnya. Di mana kalau kita baca kita akan mendapati bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tidak sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api, bicara bagaimana Tuhan gak akan biarkan hidup mereka. Tetapi karena ketakutan, mereka lupakan Tuhan. Mari pada sore malam hari ini, Tuhan mau jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, sampai kita lupa apa yang Tuhan sudah buat bagi kita, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ingat Daud, karena dia gak dikuasai oleh ketakutan, dia ingat. Meskipun dia akan menghadapi Goliat yang besar, dia ingat bahwa perbuatan Tuhan itu sudah ajaib di waktu-waktu yang dahulu bagi dia. Dimana ketika dia mengembalakan kambing domba, Tuhan boleh beri dia kekuatan sehingga pada akhirnya dia bisa menjaga kambing domba dari binatang buas. Dia ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu, dan dia percaya Tuhan yang sama akan menolong dia melalui menghadapi Goliat. Karena apa? Karena dia nggak dikuasai oleh ketakutan. Berbeda dengan orang Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, mereka sudah lihat mujizat Tuhan, mereka sudah dengar perkataan firman bahwa Tuhan akan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi pada akhirnya mereka pada saat itu, karena sudah dikuasai oleh ketakutan, mereka lupa semuanya. Jangan sampai jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi kita ada dalam posisi ini. Karena ketakutan kita di hari-hari dengan kondisi yang mungkin kita berkata, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini sudah akhir tahun, sudah mau masuk akhir tahun. Tahun depan gimana saya? Gimana keluarga saya? Sehingga pada akhirnya hidup dalam ketakutan. Dan pada akhirnya melupakan apa yang Tuhan sudah buat. Padahal kalau kita sampai hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Harusnya itu jadi pegangan kita untuk kita tetap percaya diri di dalam Tuhan, bahwa kedepannya mau kita ada di masa pandemi, mau di akhir tahun, mau pada akhirnya kita masuk 2021, kita akan tetap percaya bahwa akan ada pembelaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruh berkat bagi kita di tahun 2020, pasti Tuhan taruh berkat di tahun 2021. Kalau di awal tahun sampai pada hari ini saya sudah banyak lihat mujizat, kita percaya bahwa saat ini dan seterusnya Tuhan pasti akan melakukan mujizat. Amin. Tetapi sekali lagi, jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Belajar dari orang Israel. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Musa membawa bangsa Israel kepada pengajaran firman Tuhan terhadap apa yang Tuhan mau. Respon anak Tuhan akan ketakutan itu. Kita baca ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hal yang pertama respon anak Tuhan
ketika menghadapi yang namanya diperhadapkan dengan ketakutan, firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita pada saat ini, Musa yang dipercayakan Tuhan memimpin, mengajak orang Israel untuk kembali mengingat Tuhan. Dia katakan jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya dia sedang membawa bangsa Israel yang saat itu sudah lupa akan kuasa Tuhan, kembali lagi untuk mengingat bahwa mereka bisa ada sampai hari itu, ada dalam kondisi itu, meskipun mungkin dikejar-kejar oleh Firaun, tetapi mereka sudah nikmati keselamatan daripada Tuhan. Artinya dia kepingin lagi, inginkan lagi bangsa Israel yang ngalamin ketakutan ingat akan Tuhan. Amin. Pada saat ini, poin yang pertama, Tuhan mau saudara dan saya ketika menghadapi situasi apapun, kalaupun ada ketakutan di hari-hari ini dalam hidupmu, ingat akan Tuhan. Ingat Tuhan kita sanggup menyelamatkan kita. Ingat akan Tuhan bahwa Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Ingat akan Tuhan bahwa dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan sanggup bermujizat. Dia sanggup memberi makan 5.000 orang. Dia sanggup mengubah air menjadi air anggur. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia sanggup menyembuhkan dengan kuasanya perempuan yang sudah menderita 12 tahun pendarahan. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Apa yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan? Semuanya Tuhan bisa kerjakan buat saudara dan saya. Tetapi saat ini ketika ada ketakutan yang datang dalam hidupmu, ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Amin. Ingat Tuhan. Kembali lagi engkau saat ini. Kendalikan ketakutanmu. Engkau ingat Tuhan. Engkau ingat Tuhan akan pembelaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong engkau, percayalah, katakan kepada dirimu pada saat ini, kalau Tuhan sudah tolong saya waktu-waktu yang lalu, saya ingat itu. Dan saya percaya Tuhan juga akan menyelamatkan saya saat ini. Saya percaya pada saat ini Tuhan mau kita kembali terus mengingat Tuhan. Kadang kita lupa, kadang kita tanpa sadar, kita lebih ingat bagaimana kesalahan orang lain. Kita lebih ingat persoalan yang ada. Tetapi kita lupa Tuhan kita besar. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Amin. Saudara mau mengingat Tuhan? Inilah respon anak Tuhan. Ketika ada ketakutan, ada persoalan, dia ingat Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia berharap, dia percaya kembali kepada Tuhan. Dan yang berikutnya respon anak Tuhan, bahwa dia ingat karya Tuhan. Amin. Dia ingat karya Tuhan dalam hidupnya. Artinya, sekali lagi Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Itu karya Tuhan. Dan karya Tuhan tidak pernah berhenti. Karya Tuhan akan selalu dinyatakan. Dan firman Tuhan katakan ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ini respon anak Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kita. Kita diam saja. Ini bukan berarti kita diajarkan masa bodoh. Kita diajarkan untuk jadi orang yang di hari-hari ini ya cuek aja. Tapi tanpa hikmat, tanpa sesuai dengan firman Tuhan. Enggak. Kata diam saja, di mana kita mengandalkan Tuhan. Kata diam saja, kita bukan lari kepada pertolongan manusia, tapi kita minta pertolongan Tuhan. Kata diam saja, bagaimana kita berdiam di dalam hadiratnya Tuhan. Kata diam, kita datang berdoa di bawah kakinya Tuhan. Kata diam, kita menyerahkan semua persoalan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Saya ketika baca ayat 14 ini, dengan pengalaman kami bersama dengan Tuhan, dari mulai 2019 kemarin sampai hari ini, kami semakin mengerti kata diam
memang gak enak. Ketika kita diam, situasi keadaan seakan-akan berusaha untuk mengombang-ambingkan kita. Ketika kami diam saja, kami mau bagi kesaksian. Kondisi yang ada seakan-akan membuat kami terdesak, membuat kami seakan-akan gak terima. Tetapi secara manusia serba salah. Ketika mau pada saat itu mau melangkah, mau meresponi orang-orang atau situasi yang ada, kondisinya pada akhirnya mungkin kami bisa salah langkah. Mungkin kami bisa mengalami sesuatu yang gak sesuai. Ketika kami diam, bahasanya gak enak. Cuma ngandalin berdoa. Pada saat itu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau di saat kami diam, seakan-akan daging ini berusaha untuk membuat kami untuk bertindak, untuk membalas. Sakit rasanya. Tetapi ketika kami belajar diam di bawah kaki Tuhan, apa yang terjadi? Dia pembela. Dia sanggup mengubah situasi yang tadinya mungkin kami terdesak, kami tidak berdaya. Mungkin itu yang dan saya tahu jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi tahu tentang keadaan kami, bahkan merasakan hal yang sama. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan bela. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan kalau kita renungkan, dahsyat Tuhan, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Tuhan bela dengan caranya Tuhan. Kenapa kita diam di bawah kaki Tuhan? Kita pada saat itu tetap percaya andalkan Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, mari apapun ketakutan kita, apapun situasi yang saat ini mengganggu kita, mungkin sakit, mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin gak mungkin lagi menurut manusia. Mungkin ada orang yang menekan kita, dan pada saat ini kita diajarkan untuk diam aja, gak balas. Tapi firman Tuhan katakan dia akan berperang ganti kita. Amin. Yang terjadi apa yang terjadi? Ketika Tuhan yang berperang ganti kita. Firman Tuhan katakan, orang Mesir termasuk Firaun yang bangsa Israel lihat itu, mereka gak akan lihat lagi. Karena apa? Karena mereka pada saat itu dibinasakan oleh Tuhan. Dan saya percaya pada saat ini ada pembelaan Tuhan bagi orang yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada pembelaan bagi kita yang saat ini ketika ada ketakutan, ada tantangan, tetapi kita pada saat ini boleh ingat Tuhan dan kita percaya kembali dan kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Saya percaya ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Mari saat kita mengalami ketakutan, ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Saat kita mengalami ketakutan, mari kita mau diam di bawah kaki Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Ketika kita mengalami ketakutan, seakan-akan dunia atau orang sekitar mengatakan kita gak mampu, kita gak kuat, kita orang bodoh, kita lemah, kita gak akan mungkin bisa melangkah. Mungkin benar menurut pandangan manusia. Tetapi ingat, kita mungkin lemah, kita mungkin dianggap bodoh, kita mungkin enggak punya kekuatan, tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita punya Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Dan itu mari respon anak Tuhan menghadapi ketakutan. Dia harus ingat Tuhan, bahwa Tuhanlah keselamatannya. Dia harus diam, biarkan Tuhan yang berperang. Artinya duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Saat ini saya percaya ketakutan-ketakutan kita, apapun itu bentuknya, saat sore malam hari ini, Tuhan mau ubahkan ketakutanmu, ketakutan kita semua menjadi iman percaya. Amin. Artinya kita gak dikuasai oleh ketakutan, tetapi kita dikuasai oleh iman percaya. Kita tahu Tuhan yang sanggup, kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Saat ini mari jemaat Tuhan, saya rindu saat ini kita sama-sama
menutup mata jasmani kita. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan sekaligus menutup rangkaian ibadah online saat ini. Tapi saya percaya saat ini ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Mencabut ketakutan kita. Mengganti iman percaya kepada Tuhan. Saat ini Dia yang sanggup. Dia yang sanggup melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita mau katakan, kalau Tuhan sudah tolong saya di waktu yang dahulu, saat ini saya nggak akan takut. Sebab saya tahu Tuhan yang sama akan terus menyertai saya. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan dan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu apa yang sementara kami alami, umat-umat Tuhan alami. Kami mungkin secara manusia kami terbatas. Mungkin orang lain menganggap kami bodoh. Orang lain boleh menganggap kami tidak punya kekuatan. Dan mungkin juga kami berpikir dalam hidup kami tidak punya kekuatan. Kami tidak punya pegangan. Mungkin secara materi atau kemampuan, pemikiran. Tetapi kami belajar dari firman Tuhan saat ini. Bahwa kalau kami ada dalam situasi yang sulit, kami ada dalam tekanan, ketakutan berusaha menghampiri, menguasai kami. Kami diingatkan untuk mengingat Tuhan, mengingat kuasa Tuhan. Saat ini Tuhan ajarkan kami semua pada saat ini juga, seluruh keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi, apapun masalah kami akan mengingat kembali bahwa Tuhan sudah tolong kami di waktu yang dahulu. Kami percaya Tuhan tolong juga kami saat ini. Dan kami percaya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kami. Tuhan akan bermujizat bagi kami. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membela kami. Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan menyertai kami. Sebagaimana apa yang dialami oleh Musa dan orang Israel. Ajar kami dari pengalaman orang Israel tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi kami belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan buat hidup kami. Kami belajar dari bangsa Israel ketika mereka pada saat itu meragukan apa yang Tuhan sudah lakukan, rencana keluar dari tanah Mesir. Saat ini kami percaya, kami terus yakini rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidup kami. Tetapi rencana Tuhan indah pada waktunya dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Biarlah kami terus berakar dalam bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami mencintai firman Tuhan, membuka hati buat firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati kami semua usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati keberadaan seluruh umat-umat Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia. Berkati kami semua Tuhan. Yang ada di Jatiwangi, yang ada di luar Jatiwangi, di daerah sekitar Jawa Barat, di Jakarta, di Pulau Jawa, atau di sekitaran Tuhan, di Indonesia ini, bahkan ada jemaat Tuhan yang di luar negeri. Kami berdoa Tuhan yang menyertai kami semua. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan, daerah kami, tempat ini kami berdoa memberi berkat bagi daerah kami. Tuhan berkati daerah kami ini, daerah yang diberkati oleh Tuhan, daerah yang kami percaya jadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya daerah kami bebas dari virus corona, daerah yang kami percaya kami boleh jadi berkat di daerah ini. Dan kami percaya bahwa nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati orang-orang yang saat ini dipercayakan untuk menangani COVID-19. Baik itu gugus tugas COVID-19, maupun juga Menteri Kesehatan, maupun juga dokter, perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan. Tuhan jamah mereka jadi saluran mujizat kesembuhan bagi banyak orang, sehingga banyak orang sembuh dari virus corona. Bahkan mereka juga dijauhkan dari terpapar virus corona. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, bahkan sampai ke pihak polisi, TNI, bahkan di daerah-daerah RT, RW,
diberi hikmat untuk mengambil keputusan untuk pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur buat saat ini, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan sangat baik bagi kami. Berkati sepanjang minggu yang berjalan ini, khususnya juga pada besok hari akan ada doa, oh Tuhan, subuh, bahkan doa, menara doa pada malamnya, bahkan pada hari Minggu akan ada ibadah Minggu, oh Tuhan, dan ada ibadah sekolah Minggu. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Tuhan berkarya melalui jam-jam ibadah yang ada, semakin mendewasakan umat-umat Tuhan. Mari umat-umat Tuhan yang ada, sebelum kita akan menutup rangkaian ibadah ini, kau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh, berkat limpahan, berkat curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.